Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Mardiani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mendapatkan tugas dari Pak Irwan Siagian mata kuliah semantik, yaitu membahas makna literal dan non-literal, generalisasi atau perluasan, dan spesialisasi atau penyempitan. Mohon disimak ya. Makna literal dan non-literal. Apabila seorang penutur menggunakan bahasanya secara normal, secara faktual, akan menghasilkan makna literal atau harfiah. Sementara penggunaan kata dalam arti sebaliknya disebut pemakaian bahasa secara non-literal, yakni penggunaan kata oleh penutur yang dengan sengaja memberikan sesuatu secara tidak langsung dengan maksud agar memperoleh efek tertentu. Makna non-literal juga disebut makna figuratif. Said 2003 halaman 15. Contoh, apabila misalnya kita di tengah perjalanan kehilangan kesempatan makan siang, lalu penutur mengatakan, "Saya lapar sekali." Ujaran "saya lapar sekali" adalah secara literal, karena penutur mengungkapkannya secara faktual, apa yang dirasakannya. Berbeda dengan ujaran "perut saya keroncongan". Ujaran "perut saya keroncongan" adalah secara non-literal, karena ujaran "perut saya keroncongan" itu tidak dapat diartikan menurut makna berdasar, makna kata-kata secara harfiahnya, melainkan rasa lapar sudah dialihkan ke bunyi perut. Akibat amat kelaparan, perut berbunyi seperti musik keroncong. Dengan kata lain, makna "perut saya keroncongan" bukan lagi makna literal, melainkan makna yang sudah berubah ke makna lain yang biasa disebut makna figuratif. Jadi, makna non-literal juga disebut makna figuratif. Contoh yang kedua, Dina sedang berbicara kepada Doni, kemudian Doni memuji Dina. Lalu Doni mengatakan, "Pipinya merah sekali." Ujaran "pipinya merah sekali" adalah secara literal, karena penutur mengatakannya secara faktual, apa yang dilihatnya. Berbeda dengan ujaran "pipinya seperti mawar". Ujaran "pipinya seperti mawar" adalah secara non-literal, karena ujaran "pipinya seperti mawar" itu tidak dapat diartikan menurut makna berdasar, makna kata-kata secara harfiahnya, melainkan warna merah sudah dialihkan ke perubahan pipi. Akibat amat kemerahan, pipinya berubah seperti bunga mawar. Dengan kata lain, makna "pipinya seperti mawar" bukan lagi makna literal, melainkan makna yang sudah berubah ke makna lain yang biasa disebut makna figuratif. Jadi, makna non-literal juga disebut makna figuratif. Contoh yang ketiga, Bobby sedang menulis di kelas, lalu Caca melihatnya dan mengatakan, "Tulisanmu jelek sekali." Ujaran "tulisanmu jelek sekali" adalah secara literal, karena penutur mengatakannya secara faktual, apa yang dilihatnya. Berbeda dengan ujaran "tulisanmu bagus sekali" sampai saya tidak bisa membacanya. Ujaran "tulisanmu bagus sekali" sampai saya tidak bisa membacanya adalah secara non-literal, karena ujaran "tulisanmu bagus sekali" sampai saya tidak bisa membacanya itu tidak dapat diartikan menurut makna berdasar, makna kata-kata secara harfiahnya, melainkan maknanya sudah berubah ke makna lain yang biasa disebut makna figuratif. Jadi,
Makna non-literal juga disebut makna figuratif. Dengan kata lain, makna tulisanmu bagus sekali sampai saya tidak bisa membacanya disebut makna figuratif. Pembahasan selanjutnya, generalisasi atau perluasan. Muhajir tahun 2011 halaman 96, generalisasi adalah proses perubahan makna dari sesuatu yang asalnya bermakna khusus dijadikan untuk menunjuk makna yang lebih umum. Perubahan makna seperti itu yakni terjadinya kata yang bermakna khusus menjadi bermakna umum disebut proses generalisasi. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kata Pepsodent adalah nama merek dagangan pembersih gigi. Sekarang, kata Pepsodent dipakai untuk menyebut semua pembersih gigi umumnya. Contoh lain, kata Aqua. Kata Aqua adalah nama merek dagangan untuk sejenis air minum dagangan tertentu. Sekarang, kata Aqua dipakai untuk menyebut segala merek kemasan air mineral umumnya. Apakah kalian sudah paham? Jika belum, saya akan memberikan contoh lagi. Contoh, kata Indomie. Kata Indomie adalah nama merek dagangan untuk sejenis mie instan merek dagangan tertentu. Sekarang, kata Indomie dipakai untuk menyebut segala merek mie instan umumnya. Contoh lain, kata operasi. Kata operasi yang awalnya hanya khusus dipakai dalam bidang kedokteran sebagai ruang untuk operasi di rumah sakit, sekarang kata operasi banyak digunakan dalam bidang-bidang lain seperti bidang kepolisian, yaitu operasi zebra. Jadi, perubahan makna seperti tadi, yakni terjadinya kata bermakna khusus menjadi bermakna umum, disebut proses generalisasi. Pembahasan yang terakhir, spesialisasi atau penyempitan. Proses spesialisasi atau penghususan penyempitan mengacu kepada suatu perubahan yang mengakibatkan makna menjadi lebih khusus atau lebih sempit dalam aplikasinya. Kata tertentu pada suatu waktu dapat diterapkan pada suatu kelompok umum, tetapi belakangan maknanya. Dengan perkataan lain, cakupan makna pada masa lalu lebih luas daripada masa kini. Henry Guntur Tarigan, 1990, halaman 88. Contoh, kata bau. Kata bau semula digunakan untuk menyebut semua jenis bau-bauan. Tetapi sekarang kata bau mengalami penyempitan, hanya digunakan untuk menyebut bau tidak sedap, seperti dalam kalimat air di sungai itu keruh dan bau. Contoh lain, kata babi. Kata babi sebelumnya tidak hanya mengacu pada binatang babi, tetapi juga daging babi itu sendiri. Sekarang, kata babi mengalami penyempitan, hanya digunakan untuk menyebut binatang babi saja. Sama halnya dengan kata motor. Kata motor dalam bahasa aslinya memiliki makna yang luas, menunjukkan pada semua alat penggerak. Sekarang, kata motor mengalami penyempitan, hanya mengacu pada sepeda motor. Begitu juga dengan kata kitab. Kata kitab
semula bermakna semua jenis buku. Sekarang, kata kitab mengalami penyempitan, hanya digunakan untuk menunjuk buku-buku suci atau buku-buku keagamaan.